Makan ketoprak dibeliin papa, belinya di taman kota. Perkenalkan, saya Salbiah dari MTS Labaika tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana, dan seluruh teman-teman yang insya Allah calon penghuni surga. Pertama dan yang paling utama, puji beserta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti lomba ini. Yang kedua, tetapi tidak ada duanya, sholawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan kita dari zaman yang fana menuju zaman yang dipenuhi terangnya lentera. Pada hari yang sebentar lagi memasuki bulan Rajab ini, senantiasanya kita mengingat kembali peristiwa yang besar. Bukan kisah fantasi novel lainnya, melainkan kisah real, nyata adanya. Satu-satunya dalam sejarah umat manusia, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sehari semalam. Itulah peristiwa yang disebut Isra Mi'raj. Teman-teman rahimakumullah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi diangkat ke langit ketujuh, lalu ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya, Rasulullah bukan hanya ditemani malaikat Jibril, tapi juga mengendarai buraq. Buraq adalah hewan putih panjang berbadan besar. Dikisahkan buraq dalam sekali langkah dapat melintas sejauh mata memandang. Dalam sehari semalam dapat melewati ketujuh langit lalu ke Sidratul Muntaha. Di setiap langitnya Rasulullah bertemu dengan nabi-nabinya. Di langit tingkat pertama, Rasulullah bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah pertama di bumi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Di langit tingkat kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit tingkat ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, nabi tertampan yang pernah ada. Disinilah Rasulullah diberikan sebagian ketampanannya oleh Nabi Yusuf. Di langit tingkat keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris, nabi yang pertama kali mengenal tulisan dan berdakwah kepada Bani Qabil, membawa kepada jalan kebenaran. Di langit tingkat kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit tingkat keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, nabi yang sangat besar jasanya dengan membawa Bani Israel dari jalan keburukan ke jalan kebenaran ilahi. Dan di langit tingkat terakhir, langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, nabi bapaknya para nabi. Dan disinilah Nabi Ibrahim membawa Rasulullah ke Sidratul Muntaha sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami.
Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Teman-teman rahimakumullah, dari peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat 50 waktu. Rasulullah pun menerima perintah tersebut, lalu turun bersama malaikat Jibril, lantas berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata kepada Rasulullah, umatmu tidak akan sanggup melakukan itu. Kembalilah ke Rabbmu dan mintalah keringanan. Rasulullah dan malaikat Jibril pun kembali ke langit dan meminta kepada Allah untuk meringankan. Allah pun memberi keringanan menjadi 10 waktu dalam sehari. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril pun turun kembali dan berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, kembalilah lagi ke Rabbmu dan mintalah keringanan. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik kembali dan meminta kepada Allah hingga akhirnya Allah memberi keringanan menjadi 5 waktu dalam sehari, yang mana kita kenal sekarang menjadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mirisnya manusia di zaman sekarang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, padahal betapa sulitnya perjuangan Rasulullah dalam membujuk Allah untuk meringankan umatnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu dalam sehari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Teman-teman, orang yang melalaikan sholatnya saja celaka, apalagi yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Fakat kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.